Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang 3 hal yang penting di dalam agama kita. Yang pertama tentang Islam itu sendiri, kemudian tentang iman, dan tentang ihsan. Berdasarkan riwayat hadis dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa ketika suatu hari kami duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul seorang lelaki dengan penampilan yang tidak biasa kami jumpai sebelumnya. Ciri-cirinya dia memiliki baju atau memakai baju yang sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam. Tidak satupun orang di antara kami yang duduk bersama Rasulullah pada hari itu melihat bekas perjalanan ada pada sosok lelaki tersebut. Jadi seolah-olah dia bukan orang yang kelelahan karena menempuh perjalanan. Kemudian tidak satupun juga dari kami yang mengenal orang itu. Jadi benar-benar dia orang yang asing, yang tidak pernah kami jumpai sehari 2 hari sebelumnya ataupun pada waktu-waktu sebelumnya. Sehingga sampailah orang itu duduk mendekat kepada Nabi. Kemudian cara duduknya kami merasa aneh juga. Karena lelaki itu duduknya seolah-olah dia sudah sangat kenal dengan Nabi. Dia duduk dengan cara menempelkan lututnya, kedua lututnya di lutut Nabi, bahkan meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi. Setelah itu, lelaki tersebut kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskanlah kepadaku, beritahulah aku tentang Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'taz zakata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Penjelasan dari Nabi bahwa Islam itu adalah persaksian, memberikan kesaksian, memberikan syahadah tentang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dan Muhammad adalah utusannya. Yang kedua kemudian, wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Kemudian wa tu'tiyaz zakah, dan mengeluarkan atau menunaikan zakat. Yang ketiga, wa tasuma Ramadan. Wa tasuma Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan menunaikan ibadah haji ketika memiliki kemampuan untuk menjalankannya. Berdasarkan penjelasan hadis ini, yang kemudian oleh para ulama dijadikan dasar rumusan tentang rukun Islam. Islam itu harus memenuhi 5 hal ini. Yang pertama, orang yang berislam harus mengikrarkan, mengakui tentang ketiadaan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan harus berikrar. Jadi persaksian itu bukan hanya persaksian dalam
yang difahami secara umum. Misalnya dalam suatu kasus ada saksi, saya melihat tidak, tapi ini persaksian ini adalah sebuah ungkapan keyakinan, ungkapan keimanan, ungkapan kepercayaan bahwa Tuhannya hanya Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menjadikan sembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini, mengimani, mempercayai bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulnya Allah, utusannya Allah. Sehingga ketika mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi berikutnya adalah harapannya dia bisa mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad menjadi sebuah pedoman, menjadi jalan hidup, dan menjadi suatu tuntunan, atau dalam hal ibadah dia harus merujuk kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kepada yang lainnya. Nah, jadi penjelasan yang pertama tentang dua kalimat syahadah itu demikian. Nah, dalam penjelasan yang lebih lanjut, misalnya Imam Al-Ghazali ketika memaknai syahadat, ya, beliau mengatakan bahwa ketika seseorang mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah, maka bersama dengan itu dia menanamkan di dalam hatinya, dalam pikirannya bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal, Allah itu satu, tidak ada yang menyamainya, la mitlalah. Kemudian tidak ada satupun yang bisa menjadi Tuhan lain, menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seseorang telah menyampaikan atau telah mengikrarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, berarti ketika dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha artinya menafikan Tuhan apapun dan siapapun, ya, bentuknya seperti apa, itu dinafikan dengan mengatakan la ilaha. Ya, kemudian ketika mengatakan illallah, berarti dia hanya meyakini bahwa yang eksis itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, eksistensi Allah Subhanahu wa taala ini, karena di awal kalimat la ilaha, pada kalimat yang pertama ini, la ilaha ini, itu sudah seolah-olah menghadirkan sekian banyak Tuhan. Kalau kita telusuri sejarahnya, konsep tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan agama-agama Ibrahimiyah ini hendak meniadakan konsep Tuhan yang dibawa oleh orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah Tuhannya banyak dan menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Ada Tuhan dalam bidang ekonomi, ada Tuhan dalam bidang politik, ada Tuhan dalam bidang lainnya. Nah, ketika Tuhan yang sekian banyak dikonstruk atau diimajinasikan, dikreasikan oleh manusia, maka Allah Subhanahu wa taala melalui risalah ilahiyahnya, melalui para nabi itu memperkenalkan bahwa Tuhan itu tidak seperti yang selama ini dipersepsikan oleh orang-orang jahiliyah itu, orang-orang yang syirik itu, yang banyak memiliki Tuhan atau Tuhannya banyak. Nah, kalimat yang pertama ini juga kemudian memberikan satu persepsi bahwa Tuhan-Tuhan yang
selama ini dibangun oleh imajinasi orang-orang jahiliyah itu sebenarnya bukan Tuhan. Jadi ketika kalimat yang pertama ini disampaikan tentang la ilaha, berarti dia sudah meniadakan Tuhan Lata, Tuhan Uzza, dan Tuhan-Tuhan berhala itu lainnya. Berhala yang lain itu ditiadakan. Iya, itu yang pertama. Yang kedua, ketika menginjak pada potongan kalimat terakhir illallah, berarti kalimat illallah ini adalah satu hal yang baru yang meniadakan hal yang lama. Tuhan dalam konsep yang lama seperti termuat di dalam kata negatif la ilaha, tidak ada Tuhan, itu kemudian diberikan tawaran baru, diberikan solusi, diberikan Tuhan yang benar itu yaitu Allah saja. Nah, kalimat pada syahadat yang pertama dari dua kalimat syahadat ini, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, ini kemudian meniadakan, menghilangkan dan menolak Tuhan-Tuhan yang dibangun secara imajinatif sesuai dengan persepsi masyarakat jahiliyah saat itu, ditolak dengan kata illallahu, la ilaha illallahu. Nah, pada tahapan berikutnya yang harus kita pahami, ketika menyampaikan persaksian bahwa Tuhan itu hanya Allah saja, maka secara tidak langsung pada kalimat yang pertama itu dan yang kedua ini memiliki hubungan bahwa Allah yang baru, Tuhan yang baru, itu berbeda dengan Tuhan-Tuhan sebelumnya. Sehingga disinilah letak yang harus digarisbawahi bahwa Tuhan yang baru ini tidak sama dengan Tuhan yang lama. Kalau yang lama memiliki fisik tertentu, memiliki kemampuan yang terbatas, maka Tuhan yang baru yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad itu adalah Tuhan yang tidak bisa diimajinasikan oleh manusia. Ya. Namun, walaupun Tuhan yang baru yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad itu tidak bisa diimajinasikan, tetapi Tuhan yang baru yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad itu memperkenalkan diri melalui ciptaan-ciptaannya, melalui wahyunya. Ya. Misalnya kalau Tuhan yang pertama itu memiliki kemampuan, dipercaya, dibangun dalam pemahaman mereka bahwa Tuhan yang mereka sembah itu memiliki kemampuan untuk memenuhi kepentingan politik misalnya, kekuasaan dan ekonomi. Mereka hanya terbatas, Tuhan-Tuhan mereka ini hanya terbatas pada hal-hal tersebut. Tetapi Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad itu memiliki kemampuan yang tidak terbatas. Nah, inilah makna dari kalimat pertama dari dua kalimat syahadah. Ya. Baik, untuk yang kedua, ketika memaknai tentang wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka itu berarti pula dia memberikan porsi yang besar, yang utama di dalam kehidupan orang yang mengikrarkan kalimat syahadah yang kedua ini, yakni wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu sebagai dia memberikan porsi yang utama di dalam hatinya, di dalam dirinya, dalam akal fikirannya, dalam kehidupannya. Jika itu kemudian ia tanamkan, dia memberikan porsi yang besar itu kepada Nabi Muhammad, maka yang berikutnya yang akan ia dapatkan, yang akan ia peroleh adalah apa yang akan ia lakukan dalam langkah-langkah kehidupan selanjutnya, dalam
hal ekonomi, politik, interaksi sosial dan lain sebagainya, itu akan mengacu kepada tuntunan dan bimbingan dan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah yang menjadi sangat penting dari 5 rukun Islam. Ya, jadi bukan hanya sekedar diucapkan saja, tetapi harus dimaknai sedemikian rupa sehingga kalimat syahadah itu menjadi hidup hadir di dalam kehidupan, di dalam aspek kehidupan manusia dalam hal apapun. Ya, dalam hal ekonomi, politik, sosial dan lain sebagainya. Ya. Kalau misalnya salah satu contoh misalnya menghidupkan, menghadirkan makna dari kalimat syahadat yang pertama. Ya. Kalimat syahadat yang pertama ketika dihadirkan dalam ekonomi misalnya, maka dia akan hidup sebagai sebuah kekuatan misalnya untuk menjadi penolong dalam urusan ekonomi, menjadi pengawas dalam urusan ekonomi, menjadi penolong dalam hal ekonomi misalnya. Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam surah Al-Ikhlas menyampaikan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang as-samad misalnya. Ya. Zat yang as-samad. Nah, baik, tentang somad, makna dari as-somad itu sendiri, ya, kalau kita lihat tafsiran dari para ulama misalnya ya, ntar kita Allahus Somad, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Allahus Somad, ya, maka yang ada di situ arahannya adalah bentar ya. Misalnya dalam penjelasan yang disampaikan, oke, ini karena pengembangan ya, jadi kita merujuk kepada referensinya. Menurut ini ya, baik. Makna dari Allahus Somad sendiri, Masya Allah, adalah zat yang bisa menjadi sandaran untuk memenuhi hajat-hajat, ya, untuk memenuhi hajat-hajat. Misalnya begini, ada riwayat dari seorang sahabat, ya, dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas, ya, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan as-somad itu artinya zat yang dijadikan sandaran dalam segala kebutuhan kita, kebutuhan ekonomi, ya, diantaranya. Nah, seperti kata Abdullah bin Abbas, katanya idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun, ya, fa ilaihi taj'arun. As-somad itu adalah as-sayyid alladhi yusmadu ilaihi fin nawazil wal hawaij. Nah, itu dari contoh tentang menghadirkan makna kalimat pertama dari syahadat itu.
ya. Berarti kalau dihadirkan dalam ekonomi misalnya, dia bisa menjadi penopang, penolong urusan ekonomi. Yang kedua, ketika dia dijadikan, ya, ketika kalimat syahadat yang pertama ini dijadikan apa dalam kepentingan ekonomi, dia dihadirkan sebagai pengawas. Maka Allah, Tuhan yang tidak sama dengan Tuhan-Tuhan sebelumnya dalam konsep kebertuhanan orang jahiliyah, maka dia akan menjadi pengawas bahwa Allah itu maha mengatur yang baik dan menolak yang tidak baik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah itu dalam urusan ekonomi telah memberikan aturan-aturan. Tidak boleh terjadi kecurangan, merugikan, penipuan misalnya. Nah, sehingga diantaranya adalah bentuk pengawasan Allah, kehadiran makna dari kalimat syahadat yang pertama, yaitu Allah mengharamkan riba dan menghalalkan akad jual beli. Nah, bagi orang yang berhasil menghadirkan makna asyhadu alla ilaha illallah dalam dunia ekonomi, dalam usahanya, maka dia akan merasa diawasi, sehingga upaya-upaya ekonomi yang ia lakukan itu akan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan di dalam agama. Baik, mungkin ini episode yang pertama. Kita akan lanjut dan sambung lagi penjelasan pada 4 rukun berikutnya berkaitan dengan Islam itu sendiri pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.